Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imani Baskara Sasirananda dengan NIM 2311546. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan arsitektur komputer. Kita langsung saja. Pertama, pengenalan arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada desain struktural dan fungsional dari sebuah sistem komputer. Memahami arsitektur komputer penting untuk memahami cara kerja komputer dan mengembangkan aplikasi yang lebih efisien. Sejarah perkembangan arsitektur komputer yang pertama, generasi pertama 1940-an sampai 1950-an ditandai dengan penggunaan tabung vakum ukuran besar, konsumsi daya tinggi, dan program yang ditulis dalam bahasa mesin. Yang kedua, analitik sistem menggunakan transistor ukuran lebih kecil, konsumsi daya lebih rendah, dan program yang ditulis dalam bahasa assembly. Yang ketiga, database system menggunakan IC atau integrated circuit, dan pengembangan sistem operasi membuka era komputer modern. Yang keempat, testing website ditandai dengan penggunaan microprocessor, pengembangan komputer pribadi, dan internet. Kemudian arsitektur von Neumann. Konsep utama, CPU mengakses data dan instruksi dari lokasi memori yang sama. Keuntungan, desain sederhana dan efisien, cocok untuk banyak aplikasi. Kekurangan, terbatas dalam hal kecepatan karena CPU harus menunggu data dari memori. Kemudian contohnya, kebanyakan komputer modern masih menggunakan arsitektur von Neumann. Kemudian arsitektur Harvard. Keuntungan, dapat mengakses data dan instruksi secara bersamaan, meningkatkan kinerja. Kekurangan, membutuhkan memori tambahan, desain lebih kompleks. Aplikasi yang digunakan dalam sistem real-time dan embedded seperti kontrol industri. Kemudian arsitektur reduced instruction set computing dan complex instruction set computing instruksi. Untuk RISC, set instruksi kecil dan sederhana. Keuntungannya kecepatan eksekusi tinggi, desain sederhana. Untuk CISC, set instruksi kompleks dan beragam. Keuntungan kecepatan eksekusi lebih lambat, desain kompleks. Kemudian arsitektur paralel. Yang pertama SIMD, semua prosesor menjalankan instruksi yang sama pada data yang berbeda. Yang kedua MIMD, setiap prosesor menjalankan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Yang ketiga MPI, metode komunikasi antar prosesor menggunakan pesan. Kemudian arsitektur embedded, ukuran kecil, dirancang untuk aplikasi khusus dengan ukuran yang kompak dan konsumsi daya rendah. Fokus pada fungsionalitas, didesain untuk tujuan spesifik seperti kontrol perangkat elektronik atau sistem otomatis. Kemudian keamanan tinggi, seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi dari serangan. Tren terkini dalam arsitektur komputer. Yang pertama komputasi awan, pergeseran dari komputer fisik ke layanan komputasi yang diakses melalui internet. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI, penggunaan arsitektur khusus untuk mendukung pemrosesan AI dan machine learning. Yang ketiga, peningkatan kinerja, pengembangan teknologi baru seperti multi-core, prosesor, dan CPU. Yang keempat, komputasi kuantum, teknologi komputasi baru yang memanfaatkan sifat kuantum untuk memecahkan masalah kompleks. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.